Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada saat ini kita mulai dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mulai ibadah pada saat ini dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18. Allah hadir bagi kita. Matius 22 ayat 37 sampai 40 dikatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dengan kita mengaca hukum kasih ini, nyata sekali bahwa kita belum bisa melaksanakan hukum kasih ini dengan seutuhnya. Oleh karena itu, marilah pada saat ini kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan secara doa pribadi. Mari kita berdoa. Demikianlah ya Tuhan, pengakuan kami atas segala apa yang telah kami lakukan di waktu-waktu yang lampau. Kami mengakui bahwa kehidupan kami tidak sesuai dengan kehendak-Mu, oleh karena itu kami mohon ampun dan perbaharuilah kehidupan kami, sehingga kehidupan kami tetap senantiasa berkenan di hadapan-Mu, dan kami tetap mengasihi sama kami, mengasihi Engkau dan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan supaya kami tetap senantiasa sesuai dengan kehendak-Mu. Dan semuanya ini kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 467. Kidung Jemaat nomor 467 sebagai nyanyian pengakuan dosa kita. Terluka oleh
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita menerima berita anugerah yang terambil dari Filipi 2 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-11. Filipi 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Yang begini firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Dan saat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan kita akan menerima petunjuk hidup baru yang terambil dari Filipi 2 ayatnya yang ke-5 dan sampai 7. Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Yang begini firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita akan terima berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini dengan kita akan menyanyikan lagu kesanggupan dari Kidung Jemaat 178, Karena Kasih-Nya Padaku. Mari kita bersama bersatu di dalam doa. Kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan pada saat ini, mengaturkan rasa ungkapan syukur kami atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini kami bersama umat-Mu dan mendengarkan firman yang Kau berikan kepada kami. Hadirlah di tengah-tengah kami sehingga firman yang kami dengarkan dapat menjadi kekuatan, dapat menjadi terang bagi kehidupan kami. Kau juga berkati hamba-Mu yang menyampaikan sehingga firman ini juga dapat diterima, dapat dirasakan di dalam kehidupan kami. Kami mohon ya Tuhan penyertaan-Mu dari awal hingga akhir tata ibadah ini sehingga kami dapat merasakan kasih setia-Mu melalui firman yang akan kami dengarkan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 23
Injil Matius 23 ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-12. Injil Matius 23 ayatnya yang 1 sampai ayat yang ke-12 yang demikian firman-Nya. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-murid-Nya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan masyarakat itu pasti sering mengharapkan adanya sesosok panutan, sehingga di masyarakat itu sering dijumpai pernyataan dengan kata guru dan ditiru. Karena sering kita jumpai bahwa sosok guru itu memiliki hikmat mengajar, juga memiliki sikap kehidupan yang menjadi teladan. Begitu juga di tengah jemaat atau gereja. Warga gereja juga pasti mengharapkan bahwa majelis itu juga dapat menjadi panutan dalam kehidupannya. Dan di dalam keluarga juga yang diharapkan menjadi sosok panutan itu adalah orang tuanya. Keadaan yang seperti ini juga ada di dalam kehidupan masyarakat pada zaman Tuhan Yesus pada waktu itu, di mana sosok panutan itu bukan dari pemungut cukai, tetapi dari para ahli Taurat dan para ahli Farisi. Sehingga Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada para muridnya supaya tetap menghargai, menghormati, menuruti, dan melakukan apa yang diajarkan oleh para Taurat dan para ahli Farisi. Sebab memang ajaran yang dipakai pada waktu itu berdasarkan firman Tuhan. Tetapi di sini Yesus mengingatkan kepada para muridnya supaya tidak menuruti perbuatan-perbuatan para Farisi dan ahli Taurat, karena mereka hanya sekedar bisa mengajar tetapi tidak bisa melakukan.
Dan selanjutnya Tuhan Yesus mengajarkan kepada muridnya supaya hidupnya tidak kecewa dengan sosok panutannya karena hanya bisa mengajar dan tidak bisa melakukannya. Maka di sini para murid diajak oleh Tuhan Yesus Kristus untuk memperhatikan pengajarannya supaya tidak menjadi orang yang ambisius untuk menjadi pemimpin, dan para murid juga mau menempatkan dirinya bersama dengan orang lain, bersama dengan sesamanya untuk menjadi saudara, seperti yang dikatakan di dalam Matius 23 ayat 8. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Ayat ini menegaskan bagaimana pengikut Tuhan Yesus Kristus ini menjadi murid yang mempunyai status yang sama di hadapan Tuhan. Tidak suka menggurui karena merasa pandai, tidak merasa mengatur karena menjadi pemimpin, jangan juga merasa menjadi bapak yang mempunyai sesuatu untuk memelihara. Tetapi jika kita merasa memiliki status yang sama di hadapan Tuhan, maka di hadapan Tuhan itu kita semua menempatkan diri kita menjadi murid, maka guru yang agung itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jika kita menempatkan diri kita menjadi anak, yang menjadi Bapa kita adalah dan yang memelihara adalah Bapa surgawi. Dan jika kita menempatkan menjadi orang awam, maka yang menjadi pemimpin kita adalah Mesias. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ajaran Tuhan Yesus Kristus ini sangat penting sekali supaya para murid Tuhan Yesus Kristus ini juga tidak saling merasa berkompetisi, meraih ambisi untuk menjadi orang yang populer, untuk menjadi orang yang terkenal, untuk menjadi orang yang hebat. Dan akhirnya orang-orang tersebut malah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab panutan yang ambisius itu pastinya merasa kehidupannya benar sendiri dan merasa keinginannya itu harus dituruti. Untuk itulah Tuhan Yesus dalam ayat 12 dikatakan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan melalui bacaan ini, GKJ memberikan tema merendahkan diri, Tuhan memberkati. Pengertian merendahkan diri di dalam ayat 12 ini bukan dalam pengertian minder atau tidak percaya diri, tetapi memiliki pengertian yang mendasar bahwa kita di hadapan Tuhan Yesus itu kita tidak mempunyai apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Dan marilah kita jemaat di Gereja Kristen Jawa Logandeng bersama-sama umat Tuhan di seluruh muka bumi, kita sebagai saudara bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga kehidupan kita, kehidupan berjemaat, kehidupan kita di keluarga Kristen itu merindukan kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus-Nya memampukan kita menjadi murid-murid dalam persaudaraan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus secara bersama-sama. Kita juga menjadi murid untuk senantiasa merindukan, mendengarkan pengajaran Sang Guru Tuhan Yesus Kristus. Kita juga menempatkan diri kita sebagai anak yang mempercayai seutuhnya kepada pemeliharaan Bapa di surga. Bahkan kehidupan kita dengan sikap rendah diri kita di hadapan Tuhan, kita mempercayakan diri kita kepada kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus dengan sadar diri bahwa diri kita tidak mempunyai apa-apa di hadapan Tuhan. Diri kita tidak berdaya di hadapan Tuhan. Apalagi di dalam kehidupan atau masa pandemi ini kita tidak memiliki daya. Oleh karena itu Tuhan pasti juga akan memampukan dalam kehidupan kita ketika kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oleh karena itu dengan penuh kerinduan
kita mengharapkan pertolongan Tuhan, maka Tuhan berkenan memberkati kita dengan kuasa Roh Kudus, dan berkat itu nanti akan memampukan kita untuk saling melayani, saling menolong, saling menopang, saling mensukacitakan, menyemangati. Baik itu di tengah-tengah gereja, sebagai majelis, sebagai jemaat, baik itu juga di dalam keluarga, sebagai orang tua, sebagai anak, itu juga saling menguatkan, menolong dan menyemangati. Dan semuanya itu merupakan suatu ungkapan cinta kasih yang pada akhirnya akan mendatangkan berkat sukacita bagi kehidupan kita bersama. Amin. Kita masuk di dalam saat hening. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini kami mengucap syukur karena kami telah mendengarkan firman yang bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kami, supaya kami di dalam kehidupan kami tidak penuh dengan rasa ambisius, tidak meninggikan diri kami, tidak menyombongkan kehidupan kami, tetapi tetap senantiasa merendahkan diri di hadapan-Mu, dan kami bersama-sama dengan sesama kami untuk saling menopang, menolong, dan saling melayani, sehingga kehidupan kami tetap berkenan di hadapan-Mu, dan pada akhirnya sukacita, damai sejahtera itu hadir di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami juga mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan seminggu yang telah kami lewati. Engkau mencukupi kehidupan kami di dalam kehidupan jasmani dan rohani kami. Ketika kami dalam kehidupan yang terbeban, ketika kami dalam kehidupan kegelapan, Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan memberikan terang kepada kami, sehingga kami tetap senantiasa dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan pada saat ini juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di Gereja Kristen Jawa Logandeng, baik itu yang ada di Induk maupun yang ada di Pantan Gading dan Pantan Gari. Engkau memberkati jemaat-Mu di sini ya Tuhan, supaya jemaat kami tetap dapat hidup rukun, saling menolong, saling melayani, menopang antara satu dengan yang lain, sehingga kehidupan kami dengan sama anggota jemaat, begitu juga dengan masyarakat, dengan keluarga kami, dapat juga dirasakan oleh orang-orang yang di sekitar kami, yaitu kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Pada saat ini juga kami berdoa untuk hamba-Mu yang melayani, baik itu dari pendeta, tua-tua dan diaken, di dalam menyampaikan kabar salam dan Injil. Kau memberkati mereka ya Tuhan, beserta para komisi, para pelayan-Mu, pengiring, dan semua yang ada di dalam kehidupan gereja ini. Engkau berkati, Engkau sertai di dalam kami menata, di dalam kami menyusun, sehingga apa yang kami rancang pada akhirnya dapat memuliakan nama-Mu. Pada saat ini juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang baik itu ada dalam perawatannya, yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Engkau berkenan hadir di tengah-tengah mereka. Engkau memberikan kekuatan ya Tuhan dalam menghadapi rasa sakit tersebut. Kami memohon belas kasihan-Mu terhadap saudara-saudara kami ini, sehingga Engkau juga berkenan untuk menyembuhkannya, baik melalui dokter, jururawat yang selalu berusaha, serta obat-obatan yang ada untuk proses kesembuhannya, sehingga saudara-saudara kami dapat merasakan sentuhan kasih sayang-Mu melalui pengobatan yang sedang dijalaninya. Kami juga berdoa untuk keluarga yang mendampingi, Engkau memberikan kekuatan, ketekunan, kesabaran dalam mendampingi,
dalam proses kesembuhannya. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para tani yang sedang dalam bertaninya. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat hujan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga para tani juga dapat melanjutkan dalam pekerjaannya untuk menanam. Dan pada akhirnya tanaman itu dapat berbuah dan juga dapat berguna di dalam kehidupan kebersamaan. Pada saat ini juga kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang di dalam masa sekolahnya, di dalam kuliahnya, baik itu yang sudah masuk ataupun masih bersekolah di rumah. Engkau memberkati ya Tuhan di dalam kehidupannya, Engkau memberikan ketekunan, memberikan kesehatan, sehingga anak-anak-Mu yang di dalam kehidupan sekolahnya tetap senantiasa berserah di dalam kehidupannya. Engkau memberikan kebijaksanaan sehingga mereka juga dapat menggunakan waktunya dengan baik. Kami juga berdoa untuk orang tua yang mendampingi, Engkau memberikan kebijaksanaan, memberikan kesabaran, sehingga orang tua yang mendampingi juga dapat mengajarkan, membawa anak-anaknya tetap senantiasa mengutamakan kasih terhadap Engkau dan tetap berbakti kepada orang tua. Kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap pergumulan kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa tanpa pertolongan dan kasih setiamu, hidup kami tidak berarti apa-apa. Untuk itu ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk senantiasa berkarya di dalam kehidupan kami. Kami mohon berkat ya Tuhan untuk setiap kehidupan bagi setiap anggota keluarga, di mana selalu ada persoalan-persoalan yang membuat kami kadang menjauh daripadamu. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa dalam persoalan-persoalan yang kami hadapi di dalam keluarga maupun dalam kehidupan pribadi, Engkau tetap menguatkan kami di dalam menghadapinya, karena kami yakin bahwa Engkau adalah sumber pertolongan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia hanya ke dalam kuasa tangan-Mu. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami dari tingkat paling atas sampai paling dasar, sehingga dalam memimpin dan menjalankan roda pemerintahan ini hanya karena bimbingan kasih karunia-Mu. Engkau memberikan kebijaksanaan di dalam mengelola pemerintahannya, dan kami menyerahkan pemimpin-pemimpin kami dalam memerintah negara ini hanya ke dalam kuasa tangan-Mu. Begitu juga kami berdoa untuk proses pemilihan kepala daerah akan berlangsung serentak, terutama juga yang ada di Gunung Kidul. Engkau memberkati ya Tuhan jalannya, sehingga proses pilkada ini dapat berjalan dengan baik dan tentram dan mendapat pemimpin yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami pada saat ini menyerahkan segala doa syafaat ini hanya ke dalam kuasa tangan-Mu. Terselip ada dosa dan kesalahan, kami meminta dan memohon Engkau berkenan mengampuni segala kesalahan kami. Dan semuanya ini kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Namun sebelumnya, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar kita di dalam mengaturkan persembahan, seperti yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 4-7.
Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan marilah di dalam kita mengaturkan persembahan ini, kita iringi dengan memuji nama Tuhan melalui kidung jemaat 360C. Tuhan ambil hidupku. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah persembahan ini kita haturkan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa sebagai sumber kehidupan kami, yang kami sembah dan kami muliakan, kami mengucap syukur atas penyertaan dan tuntunan-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat merasakan sukacita untuk mengikuti ibadah saat ini dengan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur karena pada ibadah saat ini Engkau telah memperkenankan kami untuk menghaturkan persembahan. Hal ini sebagai ungkapan syukur kami atas limpahan berkat yang Engkau berikan pada kami. Terimalah dan sucikanlah, sehingga persembahan ini menjadi berkat di dalam pelayanan-Mu. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini ya Tuhan, dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tuntun langkah kami di perjalanan, dan sampaikanlah kami di rumah kami masing-masing penuh dengan keselamatan dan penuh dengan kedamaian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dimohon untuk duduk. Kita akan mendengarkan warta gereja. Yang pertama, untuk perjamuan kudus akan dilaksanakan tanggal 29 November 2020 khusus untuk induk, dan tanggal 6 Desember 2020 untuk pantan. Marilah kita siapkan diri kita untuk mengikuti perjamuan kudus ini dalam PA online. Dan untuk yang kedua, untuk persembahan bulanan, 1A terkumpul Rp1.765.000 dari 16 kartu. Dan untuk 1B terkumpul Rp1.815.000 dari 11 kartu. Untuk wilayah 2 terkumpul Rp895.000 dari 9 kartu. Dan untuk wilayah 3
terkumpul Rp450.000 dari 6 kartu. Untuk wilayah 4 terkumpul Rp900.000 dari 5 kartu. Dan yang terakhir untuk wilayah 5 terkumpul Rp110.000 dari 2 kartu. Gereja mengucapkan terima kasih atas persembahannya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari jemaat, dengan bangkit berdiri kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kita akan mengakhiri pada saat ini dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 376, ikut Dikau saja Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kidung Jemaat 410.